Hai, Assalamualaikum semuanya. Semoga hari kalian menyenangkan. Pada kali ini, kami akan menjelaskan tentang seputar MATLAB yang beranggotakan saya sendiri Afinova Lutfi, kemudian ada Ana Gustika Effendi, ada Khairini Safitri, dan yang terakhir ada Nindi Putri Guswira. Oke, let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Putri Guswira akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan tujuan penggunaan MATLAB. Apa itu MATLAB? MATLAB merupakan kependekan dari Matrix Laboratory dikarenakan setiap data pada MATLAB menggunakan dasar matriks. MATLAB adalah bahasa pemrograman tinggi, tertutup, dan case sensitif dalam lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. Salah satu kelebihannya yang paling populer adalah kemampuan membuat grafik dengan visualisasi terbaik. Tujuan penggunaan MATLAB. MATLAB digunakan oleh kalangan pelajar, teknisi, peneliti di universitas, institusi penelitian, maupun industri sebagai alat yang membantu melakukan komputasi matematis untuk berbagai keperluan. MATLAB biasanya digunakan untuk penelitian, pengembangan sistem, dan desain sistem. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairini Safitri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu bar pada MATLAB. MATLAB memiliki 3 menu bar, yaitu Home, Plot, dan Apps. Yang pertama adalah menu Home. Di dalam menu Home terdapat beberapa menu fungsi, yaitu yang pertama menu File. Menu File ini berisi tentang tools untuk mengatur file-file MATLAB seperti membuka, mencari, atau membuat file yang baru. Selanjutnya adalah menu variabel. Menu variabel ini berisi tools untuk mengatur variabel matriks dan menu ini terintegrasi langsung dengan workspace. Lalu ada menu kode. Menu kode ini digunakan untuk melakukan debugging code serta analisis waktu saat kode dijalankan. Selanjutnya ada Simulink, digunakan untuk manajemen Simulink library dalam berbagai kepentingan disiplin ilmu. Lalu ada menu Preference atau Environment, digunakan untuk melakukan pengaturan software MATLAB. Yang terakhir ada menu Research, digunakan untuk manajemen apps seperti menambah dan menghapus apps atau tools box. Tab menu yang kedua adalah Plots. Menu Plots berisi tools untuk membuat plot dari variabel-variabel di workspace. Plot ini berfungsi untuk mempresentasikan data-data yang telah dibuat ke bentuk grafik atau bentuk lainnya sehingga lebih mudah dilihat secara keseluruhan datanya. Tab menu yang ketiga adalah Apps. Menu Apps ini berfungsi untuk mengatur apps yang diinstal pada MATLAB termasuk menambahkan serta menghapus apps. Itulah penjelasan tentang menu bar yang terdapat pada MATLAB. Tipe file yang sering dipakai pada MATLAB yaitu biasanya mat dan m. File dengan ekstensi mat biasanya untuk menyimpan workspace yang kita kerjakan di command Windows, sedangkan file dengan ekstensi m biasanya untuk menyimpan program dan disebut m-file. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang workspace, command window, dan history. Workspace ialah jendela yang berisikan variabel-variabel yang telah dideklarasikan dan diisi datanya. Di jendela ini, kita bisa mengetahui ukuran matriks variabel kita, nilai minimum, dan nilai maksimum variabel yang telah dibuat. Selanjutnya ada command window. Command window ini digunakan untuk menjalankan baris-baris program yang ditulis secara langsung di jendela ini atau melalui editor. Di sini merupakan tempat untuk menjalankan fungsi, mendeklarasikan variabel, membuat plot, menjalankan proses-proses, dan melihat isi variabel yang telah dibuat. Kemudian, terdapat command history. Command history berisikan kode program yang telah dijalankan dari command window. Selanjutnya kita akan mencoba membuat komen pada command window. Pertama, perlu diketahui pada MATLAB hanya memiliki 2 jenis tipe data, yaitu numerik dan string. Dalam MATLAB, setiap variabel akan disimpan dalam bentuk matriks.
User dapat menuliskan variabel baru tanpa harus mendeklarasikan terlebih dahulu pada komen window. Sebagai contoh, di sini akan saya buat perintah pada komen window-nya seperti berikut. Kita ketik variabel A sama dengan 28. Setelah kita ketik, lalu di workspace akan muncul nama variabel dan value-nya. Kemudian di comment history akan muncul perintah yang baru kita masukkan tadi. Kemudian contoh kedua, misalnya kita membuat variabel B berupa matrix seperti berikut. Di workspace akan muncul nama variabel dan value-nya, serta di comment history akan muncul perintah yang baru kita buat tadi. Kemudian diikuti dengan contoh yang ketiga, yaitu variabel C string. Di workspace akan muncul nama variabel dan value-nya, serta di comment history akan muncul perintah yang baru kita masukkan tadi. Dari perintah yang telah kita masukkan dapat terlihat tampilannya di comment windows agak terlihat sedikit boros karena menghabiskan banyak tempat atau space. Maka untuk itu dapat kita ketik CLC lalu hapus di workspace dengan clear. Setelah tampilannya sudah bersih, kita ketik perintah seperti sebelumnya. Caranya yang pertama itu variabel A sama dengan 28 titik koma. Dapat dilihat perintah ini sudah tersimpan di workspace tetapi tidak disebutkan kembali di comment windows, sehingga dapat menghemat space pada comment windows. Lalu ada variabel B dan seterusnya. Dikarenakan penamaan variabel pada MATLAB bersifat case sensitive, misalnya variabel B sama dengan 3 titik koma. Itu akan berbeda dengan penggunaan variabel B sebelumnya. Untuk itu, ketika mengetik perintah atau komen perlu diperhatikan penggunaan huruf kapital atau huruf kecil. Apabila terdapat variabel yang lama dengan nama yang sama, maka MATLAB secara otomatis akan mereplace variabel lama dengan yang baru. Baiklah, saya Afinova Lutfi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penggunaan matriks, operator dasar, dan command yang umum digunakan pada aplikasi MATLAB. Baiklah, saya akan mulai saja dari matriks. Di sini matriks itu jenisnya banyak. Ada matriks baris, kolom, identitas, matriks 0, 1, dan sebagainya. Dan saya akan mencontohkan satu-satu pada MATLAB ini. Yang pertama, saya akan membuat matriks A, di mana ketika kita akan membuat matriks itu menggunakan kurung siku, lalu masukkan angka dan tutup lagi dengan kurung siku. Harus menggunakan kurung siku. Saya masukkan 13579. Ketika saya enter, muncul deh matriks barisnya 13579. Nah, saya akan membuat matriks kolom. B sama dengan buka kurung siku 2 titik koma 4 titik koma, sampai angka yang dibutuhkan, tutup kurung. Nah, kenapa pakai titik koma? Titik koma berguna untuk memisahkan angka-angka tersebut sehingga berada ke bawah, jadi di enter dia 2, 4, 6, 8, 10, jadi satu kolom. Nah, kemudian saya akan membuat matriks 2 kali 3. Saya contohkan dengan angka berikut 11, 12, 13. Nah, untuk angka selanjutnya, baris yang kedua, saya gunakan titik koma terlebih dahulu. Berarti titik koma 14, 15, 16, tutup kurung. Nah, titik koma tadi gunanya untuk memisahkan baris 1 dan baris 2, sehingga dapatlah matriks 2 kali 3. Kemudian saya akan membuat matriks 0. Keywordnya adalah zeros, atau commandnya zeros. Masukkan jumlah baris dengan kolomnya, yaitu 3,4. Kemudian saya akan membuat matriks 1. Matriks 1 dapat dibuat dengan memasukkan kata kunci once. Buka kurung, masukkan jumlah matriks yang diinginkan. Saya 1 kali 4.
enter. Nah, maka jadilah 1111. Untuk matriks random, saya bisa menggunakan keyword RAND atau RAND, buka kurung, masukkan jumlah matriksnya, tutup kurung. Nah, dapatlah angka random yang nggak tahu dari mana. Ini telah disediakan otomatis dari MATLAB. Kemudian, saya akan membuat matriks identitas dengan menggunakan kata kunci A. Dan masukkan angkanya 2,2, barisnya 2, kolomnya 2, sehingga dapatlah matriks identitas tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin memanggil matriks tadi? Saya contohkan menggunakan matriks random. Ya, saya ingin memanggil F22, berarti baris 2, kolom 2. Sehingga yang saya harus ketik adalah F, buka kurung, 2,2. Dan salah. Kenapa salah? Karena F seharusnya itu kapital. Karena yang didefinisikan sebagai matriks random adalah F besar, bukan F kecil. Sama seperti yang Ana jelaskan sebelumnya, untuk MATLAB itu menggunakan fungsi spesifik. Sehingga F besar, buka kurung 2,2. Maka muncullah jawabannya yaitu 0,8491. Baik, saya akan menghapus data tadi dengan cara clear enter, kemudian CLC enter. Baik, saya akan menjabarkan beberapa operator dasar yang dapat digunakan pada aplikasi MATLAB. Operator dasar sendiri itu bentuknya seperti tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, dan sebagainya. Nah, saya akan mencontohkan beberapa. Pertama, saya akan menuliskan beberapa nilai, di mana nilai X sama dengan, Y sama dengan. Baiklah, saya akan memasukkannya X sama dengan 4, dan Y sama dengan 2. Apabila kita akan menulis perkalian, maka X dibintang Y. Bintang sebagai pengganti tanda kali. Maka 8 hasilnya, 4 kali 2. Untuk pembagian sendiri, X dibagi Y, berarti X/Y atau X garing Y, di mana tanda bagi diubah menjadi tanda slash, atau tanda garing. Untuk pengurangan sendiri, X dikurang Y, tetap menggunakan tanda strip, berarti 2, karena 4 dikurang 2. Oke, sedangkan untuk penjumlahan X ditambah Y tetap menggunakan tanda plus, sehingga hasilnya 6. 4 ditambah 2. Nah, untuk penggunaan pangkat, X pangkat Y itu menggunakan tanda panah atas yang di angka 6. Kalau tekan shift, panah atas ada itu 4 pangkat 2 sama dengan 16. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat perintah baru menggunakan new script. Jadi pada menu home, kita dapat mengklik new script, kemudian akan muncul editor yang baru. Di sini ada beberapa command yang saya gunakan, yakni display, input integer, dan input string. Baiklah, untuk display sendiri itu berarti untuk memunculkan. Baiklah, untuk display sendiri berguna untuk memunculkan suatu kalimat, di mana apa yang kita ketik akan muncul di layar seperti yang kita ketik. Contohnya, selamat datang di kelas 3D, teknik industri, dan di layar nanti akan muncul seperti itu. Oke, tipe data input string. Nah, string sendiri berarti tipe datanya adalah berbentuk huruf abjad, bukan angka. Nah, ketika kita akan menginput data string, kita harus mendefinisikan data tersebut sebagai string. Sehingga ketika akan memasukkan nama Anda, sama dengan tanda kutip, koma, S, kutip, tutup kurung. S merupakan deklarasi data tersebut bahwa data tersebut adalah string. Nah, untuk input data integer, kita hanya perlu memasukkan name, ya, sama dengan kutip. Tidak perlu yang lain, tidak perlu dideskripsikan sebagai integer. Hanya perlu masukkan name sama dengan kutip. Dan begitu seterusnya. Oke, saya akan mengetik dan saya akan mempercepat videonya.
Baik, setelah semua telah selesai, kita akan run program tersebut. Pada tampilan common window, terdapat kalimat selamat datang di kelas 3D Teknik Industri dan strip. Itulah tadi command display, sehingga memunculkan apa yang kita munculkan tadi, perintahkan. Nah, untuk masukkan input, maka kita input nama kita. Nama saya Afinova Lutfi. Enter. Dan muncul tipe datanya string, yaitu nama Afinova Lutfi. Kita masukkan NIM 11952211633 dan di enter, maka masuklah NIM. Kemudian masuk alamat, sama juga tipe data string, Jalan Jenderal Sudirman, Gang Maju nomor 1. Kemudian kita ketik domisili, Dumai, tanggal lahir 19, bulan Agustus karena tipe data string, tahun 2000. Kemudian untuk verifikasi 3 tambah 8 adalah 11. Benar. Selamat, data Anda telah terverifikasi. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Cause I'm eating stars tonight. So watch me breathe.